트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억과 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezita Isawura Ramadhani dari kelas PKM 1 dengan NIM 14245568. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persalinan, nifas dan juga laktasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan darah nifas. Yang pertama di sini ada lokia rubra, berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo dan mekonium. Lalu di sini yang kedua ada lokia sanguinolenta, berlangsung 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Yang ketiga, di sini ada lokia serosa, berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Lalu yang terakhir, yang keempat, di sini ada lokia alba, yaitu berlangsung lebih dari 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan. Cairan mengandung selaput lendir, serviks, dan serabut jaringan yang mati. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai nifas. Jadi nifas ini terdiri dari 1-9 hari. Pada hari ke-1-3, di sini rahim mulai berkontraksi ke ukuran normal. Lalu pada hari ke-4-6, pengeluaran cairan merah terang yang terdiri dari darah, sisa plasenta, dan jaringan rahim. Yang terakhir pada hari ke-7-8, rahim makin mengecil dan fundus berada di bawah pusar pengeluaran berubah menjadi warna merah muda. Jadi pada hari pertama itu, darah nifas berwarna merah terang dan banyak. Rahim mulai berkontraksi untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan. Dari kedua, volume darah masih signifikan. Nyeri atau kram perut mungkin terasa akibat kontraksi rahim. Yang ketiga, darah mulai berkurang, tetapi masih merah. Jika menyusul kontraksi rahim, mungkin terasa lebih kuat. Yang keempat, warna darah mulai berubah menjadi lebih gelap. Rasa sakit atau ketidaknyamanan mulai berkurang. Yang kelima, volume darah semakin berkurang dan berwarna kecoklatan. Tubuh mulai beradaptasi dengan pemulihan. Yang keenam, darah bisa menjadi lebih ringan atau coklat muda jika melahirkan dengan jahitan. Rasa sakit mulai berkurang. Yang ketujuh, warna darah cenderung menjadi lebih terang atau hampir tidak ada. Tubuh sudah merasa lebih kuat. Lalu yang kedelapan, hidrasi dan nutrisi yang baik mendukung pemulihan aktivitas ringan dapat dilakukan. Yang terakhir hari ke-9, volume darah sudah mulai sedikit, tubuh sudah kembali normal. Lalu yang ketiga, di sini saya akan membahas mengenai penipisan dan pelebaran serviks. Jadi penipisan dan pelebaran ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, serviks masih tertutup dan belum melebar. Lalu yang kedua ini, serviks telah terbuka sepenuhnya dan melebar hingga 1 cm. Lalu yang ketiga, serviks melebar hingga 5 cm. Dan yang terakhir yang keempat, serviks sepenuhnya melebar hingga 10 cm. Lalu di sini terdapat proses persalinan terjadi 4 tahap, yaitu kala 1 atau tahap 1, pembukaan mulut rahim akibat adanya kontraksi, yaitu pembukaan 1-10, di mana setiap pembukaan terjadi selama 2 jam. Lalu yang kedua, tahap 2, fase pengeluaran janin yang terjadi selama 1 jam. Tahap 3, pengeluaran plasenta yang terjadi selama 6-15 menit. Lalu yang keempat, setelah plasenta lahir, observase untuk ibu 2 jam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi payudara. Yang pertama, di sini terdapat dinding toraks, berperan penting saat bernafas. Yang kedua, di sini ada otot dada untuk membantu kita bernafas. Lalu di sini ada lobus. Lobus ini jumlahnya sekitar 15-25. Pada satu lobus terdapat unit yang lebih kecil, yaitu lobulus. Lalu di sini
terdapat puting susu. Terletak di bagian tengah areola. Di puting susu ada satu bagian kecil yang nantinya akan digunakan untuk mengeluarkan ASI. Lalu di sini terdapat areola, adalah pinggiran yang berwarna kecoklatan. Pada bagian inilah yang nantinya akan membesar saat masa kehamilan dan menyusui. Lalu di sini terdapat saluran susu, yaitu membawa ASI dari lobulus ke puting susu. Lalu di sini ada jaringan adiposa, yaitu memberi bentuk dan bantalan perubahan payudara saat mengalami masa pubertas, kehamilan, menyusui, dan involusi. Lalu yang terakhir, di sini ada kulit, melindungi bagian-bagian dalam payudara. Jadi yang terakhir saya akan membahas mengenai laktasi. Jadi di sini terdapat bayi lapar, lalu bayi menghisap dan merangsang saraf di payudara. Ketika bayi menghisap puting payudara, rangsangan ini dikirim ke hipotalamus melalui saraf payudara. Lalu di hipotalamus ini mengirim sinyal ke pituitari posterior, yaitu mengirim sinyal ke dua bagian kelenjar di otak. Lalu pituitari posterior ini menghasilkan hormon oksitosin. Oksitosin ini menyebabkan kontraksi otot di sekitar alveoli sehingga ASI terdorong keluar melalui kelenjar susu. Lalu di sini pituitari anterior itu menghasilkan prolaktin, yaitu merangsang sel alveoli di kelenjar susu untuk memproduksi ASI. Jadi saat bayi lapar lalu menghisap payudara akan mengalami kontraksi otot untuk memeras ASI keluar melalui kelenjar susu.